pagi anak-anak ibu, ketemu lagi kita di materi perencanaan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Oke, nah kita sudah mempelajari minggu lalu tentang sistem produksi kerajinan. Sekarang kita masuk ke perencanaan produk kerajinan. Oke, nah untuk membuat produk kerajinan diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan produk kerajinan itu lebih menitik beratkan pada nilai-nilai estetika, kemudian pada nilai craftsmanship atau keunikan, kemudian menitik beratkan pada nilai keterampilan, kemudian pada nilai efisiensi. Dalam pemenuhan fungsinya, dia lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik, misalnya sebagai benda pakai, perhiasan, furnitur, sandang, dan sebagainya. Oke, berikutnya unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam perencanaan produk kerajinan ada dua. Yang pertama, unsur estetika atau keindahan. Yang kedua, unsur ergonomis. Unsur estetika yaitu nilai-nilai keindahan atau nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni atau sebuah objek yang memiliki unsur keindahan. Nah, di dalam nilai estetik atau keindahan ada prinsip-prinsip yang dimilikinya. Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Yang kedua adalah keselarasan atau harmoni. Kemudian ada keseimbangan atau balance ya. Dan yang keempat ada kontras. Oke. Nah, keempat nilai estetik keindahan ini ya, prinsipnya tadi itu dapat menimbulkan perasaan baru, nyaman, nikmat, bahagia, agung, ataupun rasa senang. Jadi, penerapan unsur estetik pada produk kerajinan yang memiliki fungsi hias itu sangat penting karena produk kerajinan tersebut lebih memiliki atau lebih mengutamakan keindahannya saja. Oke, kemudian unsur yang kedua yang harus dimiliki dari produk kerajinan yaitu adalah unsur ergonomis. Unsur ergonomis biasanya selalu dikaitkan dengan aspek atau fungsi atau kegunaan ya. Jadi unsur ergonomis karya kerajinan yang pertama adalah keamanannya. Jadi yang perlu dilihat dalam unsur ergonomis karya kerajinan itu adalah keamanan atau security-nya. Ya, itu apa? Jaminan tentang keamanan orang menggunakan produk kerajinan tersebut. Nah, yang kedua, unsur ergonomis karya kerajinan yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable, yaitu kenyamanan apabila produk kerajinan tersebut digunakan. Jadi kita harus memiliki unsur-unsur ergonomis yang tadi ya, yang keamanan, kemudian kenyamanan produk yang digunakan. Nah, kemudian unsur ergonomis yang ketiga itu adalah keluasan atau flexibility, yaitu adanya keluasan ketika kita menggunakan produk tersebut. Barang yang enak digunakan itu biasanya disebut dengan barang terapan. Ya, produk kerajinan terapan itu adalah produk kerajinan yang memiliki nilai praktis yang tinggi. Nah, produk terapan dipersyaratkan memberi kemudahan dan keluasan dalam penggunaan. Agar apa? Agar pemakai tidak kesulitan di dalam menggunakan produk tersebut. Oke, yang berikutnya ya, produk kerajinan umumnya diproduksi ulang atau diperbanyak dalam skala home industry.
Jadi produk kerajinan itu biasanya diproduksi ulang ya, atau diperbanyak dalam skala home industry. Sehingga dibutuhkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam proses perancangannya. Jadi kalau kita membuat produk kerajinan dalam skala home industry, maka ada syarat-syarat tertentu yang kita harus penuhi di dalam dalam proses perancangannya. Yaitu apa? Yang pertama, kita harus bisa menentukan bahan atau material produksi. Pemilihan bahan atau material dalam pembuatan karya kerajinan itu sangat terkait dengan sasaran pasar ya, karena material itu akan mendukung nilai bentuknya ya. Kemudian akan mendukung kenyamanan dalam menggunakan produk tersebut dan juga mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan ya dalam menentukan bahan atau material produksi. Oke, jadi Ibu ulangi di sini, pemilihan bahan dalam pembuatan karya kerajinan itu terkait dengan sasaran pasar. Oke, terkait dengan sasaran pasar. Sasaran pasar kita itu adalah konsumennya siapa? Ya. Nah, karena material tadi disebutkan, karena material itu akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan dalam menggunakan dan juga mempengaruhi kualitas barang tersebut. Oke, kemudian yang harus dipenuhi dalam proses perancangannya yang kedua adalah menentukan teknik produksi. Penguasaan teknik dalam berkarya kerajinan itu akan menentukan kualitas produk kerajinan yang dibuat ya. Jadi penguasaan teknik, jika kalian ingin membuat karya kerajinan, kita harus menguasai teknik dalam membuat karya tersebut ya. Teknik produksi kerajinan itu disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan ya. Teknik produksi kerajinan itu akan disesuaikan dengan bahannya, kemudian alatnya dan cara yang dipergunakan. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan ya. Yang pertama, alat yang kita butuhkan adalah pensil, yaitu digunakan untuk membuat sketsa ya, desainnya. Kemudian ada spidol. Spidol dibuat dengan berbagai warna dan ukuran. Kemudian alat yang dipergunakan berikutnya bisa menggunakan komputer, yaitu merancang karya dengan teknik digital. Jadi alat yang dibutuhkan itu ada 3, pensil, spidol, dan komputer. Bisa kalian menggunakan pensil, bisa menggunakan spidol, dan bisa menggunakan komputer. Kemudian bahan kerajinan itu apa ya? Bahan kerajinan adalah material habis pakai yang dipergunakan untuk membuat karya kerajinan tersebut. Material yang bisa habis pakai, jadi kita gunakan itu ya, untuk kita pergunakan untuk membuat karya kerajinan ya. Kemudian jenis bahan kerajinan itu berdasarkan fungsinya ada 2, yaitu sebagai bahan utama dan sebagai bahan penunjang ya. Jadi jenis bahan kerajinan jenisnya berdasarkan fungsinya itu ada 2, sebagai bahan utama dan sebagai bahan penunjang. Nah, contohnya ketika kita membuat karya kerajinan hiasan dari limbah kertas ya, nah sebagai bahan utamanya itu adalah kertas bekas yang kita pergunakan ya. Kemudian cat, lem dan lain sebagainya itu sebagai bahan penunjangnya ya. Jadi bahan utama adalah kertas tersebut. Nah, sama ketika kita menggunakan misalnya membuat kerajinan dari limbah kulit jagung. Nah, sebagai bahan utamanya yaitu adalah kulit jagung. Oke. Nah, berikutnya proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun
datar, ya, proses produksinya. Di dalam proses produksi kerajinan, seorang pengrajin itu harus memperhatikan 3 hal berikut ini, ya. 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita memproses produksi kerajinan. Yang pertama yang kita perhatikan itu adalah bentuk. Bentuk produk kerajinan itu bergantung pada sentuhan keindahan. Bentuknya tergantung pada sentuhan keindahan. Nah, pengrajin itu harus menguasai unsur seni, ya. Seorang pengrajin itu harus menguasai unsur seni. Apa orang lagi merekam sana dulu? Apa? Bereng Jo. Nantilah. Oke, Ibu ulangi. Sebagai pengrajin, kita harus menguasai unsur seni seperti garis, tekstur, warna, ruang, bidang, dan menguasai prinsip seni seperti irama, keseimbangan, kesatuan, harmonisasi, dan kontras. Oke, berikutnya berikutnya yang kedua yang harus kita perhatikan, ya, sebagai seorang pengrajin. Yang kedua itu adalah kita harus melihat fungsinya, ya. Seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dengan fungsi, ya, bentuk karya tadi dengan fungsinya, sehingga karya yang dihasilkan itu dapat memenuhi fungsinya. Nah, sementara bentuknya tetap indah. Jadi seorang pengrajin itu harus mampu melihat bentuk dan fungsinya, ya. Harus mampu menghubungkan bentuk dengan fungsinya. Agar apa tadi? Agar karya yang dihasilkan itu memenuhi fungsinya dan bentuknya tetap indah. Kemudian dalam pembuatan produk kerajinan harus benar-benar memperhatikan aspek kenyamanan. Jadi ketika kita menggunakan produk tersebut, seorang pengguna itu akan nyaman, ya, dia tidak khawatir. Oke, kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, yang harus di dalam proses yang perlu diperhatikan seorang pengrajin dalam proses produksi, ya. Yang ketiga itu adalah bahan, ya. Seorang pengrajin harus punya pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap bahan yang dimilikinya. Jadi seorang pengrajin itu bukan hanya asal-asalan ini harus bahan seperti ini yang harus kita buat seperti itu, enggak. Tapi dia harus mengerti, harus punya pengetahuan tentang bahan yang akan dipergunakannya tadi. Kemudian harus paham dia harus dan menguasai bahan yang dimilikinya. Jadi dia harus tahu ini kelemahannya apa dari bahan yang dibuatnya tadi, bagaimana cara mengantisipasinya, menutupi kelemahan dari bahan tersebut, ya. Bagaimana cara untuk menutupi kelemahan dari bahan yang akan dipergunakannya tadi. Jadi seorang pengrajin harus tahu itu. Kemudian kita lihat contoh proses produksi kerajinan dari bahan limbah kulit jagung. Nah, kita perhatikan dulu di sini, ya. Ibu kasih contoh tentang proses produksi kerajinan dari bahan limbah kulit jagung. Yang pertama, ya, sebagai seorang pengrajin kalian harus memiliki perancangan produk, ya. Untuk prosesnya harus perancangan produknya dulu. Nah, kulit jagung itu merupakan limbah basah, ya. Kita harus paham itu. Kulit jagung itu adalah limbah basah. Nah, cara mengolahnya harus dengan proses yang sederhana dan mudah saja. Nah, prosesnya bagaimana untuk mengolahnya? Yang pertama, kulit jagung tersebut harus kita keringkan dulu di panas matahari. Ingat yang pelajaran sebelumnya, ya, materi sebelumnya, bahan yang telah kita pilih tadi, ya, itu harus dibersihkan dulu, ya.
itu harus kita bersihkan dulu dari sisa-sisa penggunaan sebelumnya, ya kan. Setelah kita bersihkan, itu harus kita keringkan, ya, harus kita keringkan. Nah, keringkannya di mana? Di panas matahari. Nah, kemudian setelah kering itu kulit jagung tadi baru kita warnai. Nah, ingat pewarnaan yang pelajaran materi sebelumnya, bahan atau limbah basah dengan limbah kering itu pewarnaannya berbeda, ya, harus dilihat. Nah, kemudian gini, setelah kering tadi kulit jagung diwarnai, ya. Nah, setelah diwarnai lalu dilakukan pengeringan kembali dan kulit setrika tadi itu disetrika, kulit jagung tadi disetrika. Supaya apa? Supaya kulit jagung tadi terlihat lebih halus dan rata, ya. Kalau kita lihat kan kulit jagung itu kan agak kasar, ya kan. Nah, jadi supaya dia agak halus, karena kita mau bentuk seperti bunga, jadi kulit jagung tersebut harus kita setrika sehingga dia rata dan gampang ketika kita membentuk menjadi daun-daun, ya, menjadi kelopak-kelopak bunganya. Kemudian setelah kita setrika, barulah kita membentuk kulit jagung menjadi karya kerajinan yang bagus dan menarik. Nah, ini perancangannya. Jadi kita rancang dulu produknya, ya. Kita rancang dulu produk apa yang akan kita gunakan, ya. Kalau contoh Ibu di sini adalah limbah dari kita membuat kerajinan dari limbah kulit jagung. Nah, kalian nanti bisa membuat kerajinan dari bahan limbah apa saja, ya. Tetapi kalian harus punya rancangan produknya seperti apa dahulu. Nah, kemudian kulit jagung dapat dibuat menjadi karya, ya. Jadi kulit jagung tadi dapat kita bentuk menjadi boneka, menjadi bunga, menjadi hiasan bingkai foto, hiasan anyaman untuk keranjang atau tas. Kemudian bisa kita buat bunga, penghias wadah, dan masih banyak lagi, ya. Jadi kulit jagung tadi bisa kita buat bermacam-macam. Nah, kemudian bahan pendukung yang diperlukan untuk membuat karya kerajinan dari bahan limbah tadi ini, kita butuh cat warna tekstil, benang, lidi, tali tampar, dan vas bunga. Nah, perhatikan, ya, yang Ibu bilang tadi, catnya tadi kalau dia limbah basah kita harus menggunakan cat warna apa, ya. Kalau kering kita harus menggunakan cat warna apa, ya. Di pelajaran sebelumnya Ibu sudah sampaikan bahwa untuk mengecat, mewarnai limbah basah maka kita harus menggunakan warna tekstil. Nah, untuk menggunakan jika kita menggunakan limbah kering maka kita harus gunakan akrilik, ya, cat akrilik atau vernis, ya. Diingat itu. Nah, kemudian bahan utama yang kita gunakan adalah kulit jagung. Nah, ini kalian perhatikan, ini kulit jagung, ini cat, ya, cat atau warna tekstil. Kemudian ini tali tampar, kemudian ini benang. Oke. Nah, kemudian alat pendukung contohnya itu adalah gunting. Nah, gunting digunakan untuk memotong kulit jagung tadi. Oke. Kemudian kita harus memperhatikan keselamatan kerja, ya. Nah, ketika kita membuat produk tadi, ya, kita merancang produk, membuat proses produksi kerajinan. Tadi pertama kita harus rancangkan produknya, ya, kita buat rancangan produknya. Kemudian yang kedua kita harus lihat alat pendukungnya apa, kita persiapkan alat pendukungnya. Kemudian kita harus perhatikan keselamatan kerja. Jadi setiap kita membuat produk kerajinan, keselamatan kerja itu harus diutamakan juga, ya. Jadi berhubungan dengan cara memperlakukan alat dan bahan kerja serta bagaimana mengatur alat dan benda kerja yang baik dan aman. Jadi benda-benda atau barang-barang, alat-alat yang kita pergunakan itu harus yang aman, baik, yang kita harus menggunakannya dengan baik dan aman, ya. Itu dia untuk keselamatan kerja tadi. Kemudian kita harus perhatikan juga teknik pembuatannya, ya. Kita harus lihat teknik pembuatannya. Nah, proses pembuatan produk kerajinan dari bahan limbah kulit jagung, apa aja prosesnya, proses pembuatan, ya.
Jadi setelah kita memperhatikan keselamatan kerja dari bahan atau alat-alat yang kita gunakan, maka kita segera membuat teknik pembuatannya. Prosesnya apa? Ini juga ada prosesnya ya. Dalam teknik pembuatan kita ada juga prosesnya. Yang pertama, prosesnya adalah menyiapkan rancangannya. Jadi kalian harus punya desainnya. Desain apa? Kalian membuat apa ya produknya? Misalnya kalau di sini Ibu buat contohnya adalah membuat bunga. Ya, membuat bunga. Jadi harus kita ambil, harus kita siapkan adalah rancangan atau desain dari bunga tersebut seperti apa bentuknya. Nah, kemudian yang harus kita persiapkan kedua adalah menyiapkan batang lidi. Nah, batang lidi itu dapat kita gunakan sebagai tangkainya, tangkai bunga. Nah, batang lidi itu bisa kita manfaatkan seperti tusuk sate ya. Kemudian limbah kawat, sapu lidi, dan masih banyak sebagainya yang bisa kita gunakan untuk tangkai bunga tersebut. Nah, kemudian kita bisa langkah berikutnya adalah menyiapkan kulit jagungnya. Oke, kulit jagung yang akan digunakan usahakan yang masih utuh dan kering ya. Tadi ingat bahwa kulit jagung harus dikeringkan dahulu di panas matahari, kemudian harus disetrika supaya dia halus dan rata. Kemudian berikutnya kita menggunting. Proses berikutnya kita menggunting kulit jagung. Nah, kita gunting beberapa lembar kulit jagung menjadi lembaran yang akan digunakan sebagai kelopak bunga. Ya, kita gunting. Nah, kita akan gunakan itu sebagai kelopak bunga. Oke, berikutnya baru kita bentuk menjadi kelopak bunga. Bentuk lembaran kulit jagung dengan jalan memutar dan menekan sehingga membentuk kelopak bunga. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Nah, jadi dia diputar dulu di ujungnya, ya, kemudian ditekan sehingga dia membentuk kelopak bunganya seperti ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya itu adalah menyiapkan tangkai bunga. Nah, agar kelopak bunga itu menarik, maka dibalutlah dengan serabut kulit jagung. Ya, serabut kulit jagung. Kalau kalian yang lihat rambut-rambut jagung yang warna kemasan itu ya. Nah, rambut-rambut jagung itu, nah itu bisa kita pergunakan untuk membalutnya ya, membalut kelopak tadi agar dia lebih menarik. Oke. Nah, kemudian dibentuk seperti gambar ini tadi ya. Nah, diikat dengan benang. Nah, kemudian barulah kita membentuk bunganya nih. Ya, oke. Berikutnya adalah membuat bunga. Ya, bunga dibuat dengan menata kelopak bunga satu persatu diikat dengan benang pada tangkainya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi bunga tadi dibuat dengan menata kelopak bunga yang sudah kita potong-potong tadi, yang sudah kita ikat dan sudah kita pilin dan sudah kita tekan, itu kita ikat dengan benang pada tangkainya. Kemudian kita membuat daunnya. Oke, membuat daun itu tetap dari kulit jagung tadi, diwarnai sesuai dengan untuk daun ya, sesuai dengan untuk daun. Kita bentuk seperti ini untuk daun. Oke. Nah, kemudian dia juga diikatkan ke dalam ke bunga tadi, ke kelopak bunga. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat satu tangkai bunga, maka kita perbanyak tangkai berikutnya. Jadi bukan hanya satu bunga saja, kita buatlah beberapa tangkai bunga ya. Nah, kemudian setelah itu langkah berikutnya kita finishing karyanya dulu ya. Jadi finishing karyanya gimana? Ya, kita susun di dalam vas bunga ya. Kita buat di dalam vas bunga tangkai-tangkai bunga tadi kita susun. Kita bentuk sebagus mungkin. Nah, jadilah dia seperti ini. Oke. Nah, seperti itu dia. Ini contohnya ya, contoh proses produksi membuat dari limbah kulit jagung. Oke, kemudian kita masuk ke dalam materi
pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Oke, kita harus tahu dulu apa pengertian dari kemasan ya. Nah, kemasan itu adalah pembungkus atau wadah yang digunakan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Jadi dia pelindung ya. Nah, jadi pembungkus, kemasan itu adalah pembungkus, mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas. Itu fungsi dari kemasan. Oke. Nah, tujuan pengemasan yang pertama, dia untuk memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatannya. Yang kedua, ya, tujuan pengemasan agar dapat mendukung program pemasaran. Nah, seperti apa sih mendukung program pemasaran? Ya, oke. Jika tadi kemasan kita bagus, maka orang akan tertarik dengan jika kita kemasnya dengan bagus, maka orang akan tertarik untuk membeli produk kita tadi, ya kan? Nah, iya. Nah, kemudian tujuan pengemasan yang ketiga yaitu tujuan pengemasan ketiga adalah kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Ya. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kemasan semenarik mungkin. Jadi dia digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan. Seperti Ibu sebutkan tadi, jika kemasannya menarik, maka orang akan tertarik untuk membelinya. Walaupun isi di dalamnya belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Oke. Kemudian, ya, manfaat pengemasan. Manfaatnya apa? Kenapa harus dilakukan pengemasan dalam produk kerajinan? Ya, manfaatnya, produk lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Yang kedua manfaatnya, pengemasan itu merupakan cara perusahaan untuk membedakan produknya. Jadi merupakan ciri pembeda produk perusahaan dia dengan ciri produk perusahaan yang lain. Jadi dengan bentuk kemasan seperti ini, misalnya ini menandakan dia punya perusahaan si A, ya. Nah, dengan kemasan seperti ini, maka ini menandakan bahwa ini merupakan produk perusahaan si B. Ya. Kemudian manfaat pengemasan yang ketiga, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Jadi bisa menambah daya tarik produk. Ya. Kemudian akan menambah nilai jual produk. Oke, berikutnya kita masuk ke jenis bahan kemasan produk kerajinan. Nah, jenis-jenis bahannya itu apa sih? Yang pertama, kemasan itu ada yang terbuat dari kertas, ya. Ada kemasan yang terbuat dari kertas. Oke. Nah, kemasan kertas itu merupakan kemasan yang fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Jadi kemasan pertama dia ya. Kemudian saat ini kemasan kertas itu masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan yang lain. Jadi kita punya keunggulan ya. Keunggulan dari menggunakan kemasan kertas. Ya, yang pertama di kemasan kertas dia harganya lebih murah. Kemudian kemasan kertas itu mudah diperoleh. Kemudian yang ketiga, kemasan kertas itu penggunaannya lebih luas. Nah, kalau dia punya keunggulan pasti dia punya kelemahan. Nah, kelemahan kemasan kertas yang pertama dia sensitif terhadap air, ya, gampang dia rusak jika terkena
air. Nah, kemudian yang kedua ya kelemahannya, dia kemasan kertas itu mudah dipengaruhi oleh kelembaban udara lingkungan. Ya, jika udara lagi dingin, maka kemasan kertas itu dia akan lembek ya, semacam lembek itu dia. Ya, itu dia kelemahan dari kemasan kertas. Kemudian ada kemasan yang terbuat dari kayu ya. Nah, kayu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik, emas, keramik, dan kain. Nah, di negara-negara yang mempunyai sumber kayu alam dalam jumlah yang banyak, kayu itu merupakan bahan baku dalam pembuatan peti atau kotak kayu. Ya, kemudian desain kemasan kayu itu tergantung pada sifat dan berat produknya, konstruksi kemasan, bahan kemasan, dan kekuatan kemasan. Jadi penggunaan kemasan kayu berupa peti, tong kayu, ataupun palet itu sangat umum di dalam transportasi berbagai komoditas dalam perdagangan internasional. Nah, tadi udah disebutkan bahwa biasanya kemasan kayu itu digunakan untuk mengemas produk seperti barang antik, keramik, kain, dan emas. Nah, keramik itu juga sering dibungkus dengan peti kayu untuk melindungi keramik dari pecah ya, dari resiko pecah. Nah, tadi bisa untuk membuat apa sebagai pengemas emas ya, untuk mengemasi produk emas. Nah, coba kalian lihat contohnya ini. Oke. Nih ya, ini kemasan yang terbuat dari kayu. Oke, nah kemudian ada kemasan yang terbuat dari plastik. Jenis kemasan plastik itu biasanya dikenal dengan nama polietilen, ada polipropilen, ada polyester, nilon, dan vinyl film. Nah, produk kerajinan itu banyak menggunakan kemasan plastik jenis akrilik. Jadi, produk kerajinan yang siap dipasarkan sebaiknya itu dikemas dengan baik agar terlihat menarik dan terlindung dari kerusakan. Jadi ingat sekali lagi ya, produk kerajinan ya yang siap dipasarkan harus dikemas dengan baik dan dibuat menarik agar terlindung dari kerusakan. Kemasan dibuat dengan memperhatikan jenis bahan dan bentuk produk kerajinannya. Ya, jadi harus dilihat jenis bahan dan bentuk produk kerajinannya. Tak mungkin kita membuat produk, misalnya tadi membuat bunga kemudian kemasannya kayu, itu kan tak mungkin, ya kan? Jadi kita harus benar-benar memperhatikannya. Kemudian kemasan untuk produk kerajinan yang terbuat dari bahan alam itu dapat diberi silika anti jamur yang dapat dibeli di toko kimia ya. Jadi yang terbuat dari bahan alam ya, bahan atau produk kerajinan terbuat dari alam, kita dapat menambahkan bahan yang terbuat dari silika atau anti jamur ya, itu harus perhatikan. Jadi kalau terbuat dari bahan alam, kalian harus tambahkan anti jamurnya, kalian bisa beli di toko kimia. Nah, kemasan tidak hanya disiapkan untuk karya kerajinan yang dijual, namun karya kerajinan yang akan dipamerkan pun itu butuh kemasan. Bahan untuk kemasan itu bisa terbuat dari bahan alam ataupun terbuat dari bahan sintetis. Contohnya, karya kerajinan dari limbah kaca diberi kemasan kotak kayu. Ya, jadi kalau dia dari limbah kaca, maka diberi kemasannya dari kotak kayu. Kenapa? Supaya jangan pecah, ya kan? Nah, kemudian kerajinan aksesoris dari batu diberi kemasan
kotak dari kardus. Nah, kemudian kerajinan perhiasan diberi wadah kotak dengan berlapiskan beludru, ya, agar dia tampak lebih menarik. Oke, dan seterusnya. Oke, materi kita kali ini sampai di sini. Silakan kalian mempelajari ulang lagi dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih.